Bisa. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Makasih Mas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini ya, Mas? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Tadi habis dari mana, Pak? Habis dari apa? Musyawarah Mas. Oh, bagaimana musyawarahnya tadi? Lumayan Mas, cukup menyenangkan. Baiklah. Sepertinya kamu sedang ada trouble masalah ya? Iya, kemarin saya bolos hafalan. Terus sama pengurus disuruh menghadap Masnya. Oh, begitu ya. Saya senang karena kesadaran Masnya ya atas kesalahannya tersebut. Sepertinya Masnya butuh pencerahan atau konseling. Apakah Masnya sudah pernah datang ke konseling atau guru BK seperti ini? Belum pernah Mas, baru sekarang ini saya. Baiklah, sebaiknya saya jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelawan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak asas lagi. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data informasi terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Oh begitu ya Mas. Ya Mas, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baiklah, karena setelah ini saya masih ada urusan, konseling ini saya batasi waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, mari kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Siapa? Baiklah, coba ceritakan apa yang kamu alami. Begini, kenapa ya saya itu malas banget kalau hafalan ya. Terus kayak nggak nyantol-nyantol gitu. Oh, maksud kamu gimana? Jadi begini Mas. Misalnya kan saya itu sedang hafalan, tapi kayak hafalannya itu nggak masuk-masuk. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Kalau nggak salah, waktu pertama kali kelas 9 Mas. Waktu itu saya ingat, saya sedang menghafalkan Nadhum Shorof. Waktu itu kan saya ditarget untuk menghafal 6 bab. Gimana mau hafal satu bab, sedangkan satu aja sulit. Mana teman-teman udah pada hafal semua lagi. Ya, saya sangat paham masalahmu itu. Ya gitulah Mas. Baiklah, kalau begitu jadi alasannya kamu bolos hafalan itu karena kamu sekarang malas hafalan dan kamu kalau lagi ngapalin sering nggak masuk-masuk. Kan masalahnya bagaimana menurutmu? Ya seperti itu Mas. Oh ya, kamu sudah menyadari masalah kamu sendiri. Terus kamu ingin menyelesaikan masalah hafalanmu. Ya Mas, saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin Masnya capai dalam konseling ini. Ya Mas, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menanggulangi intensitas kemalasan yang kamu rasakan. Maksud saya adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan kemalasan kamu ketika hafalan. Begitu ya Mas. Lalu saya harus bagaimana ya Mas? Saya ingin memilih beberapa teknik dan cara yang harus kamu ketahui. Kita akan menggunakan teknik pembentukan tingkah laku, yaitu teknik di mana kamu akan disuruh untuk meniru tingkah laku seseorang yang positif. Mungkin seperti orang yang Anda kagumi. Baik Mas, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Mas jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Siapa tokoh yang Anda kagumi mungkin dalam lingkup keluarga atau bahkan lingkup pesantren? Oh iya, kalau dalam lingkup pesantren saya sangat mengagumi gus-gusnya. Oke, sekarang apa yang kamu ketahui tentang gus-gusnya? Setahu saya, dia adalah orang yang hebat, salah satu pengajar di pesantren ini. Oh, terus apa lagi yang kamu ketahui tentang khususnya tentang masa lalunya apa gimana? Saya kurang tahu kalau tentang itu. Setahu saya dia orang yang alim. Baiklah, mungkin akan sedikit saya ceritakan ya tentang dia waktu dulu. Hitung-hitung sejarah lah. Dulu
dia Gus-gusnya itu orang yang sama seperti masnya. Dia dulu anak yang tidak terlalu lurus lah. Masa sih mas? Iya, saya itu sebenarnya kenal Daya dari dulu, juga banyak cerita-cerita tentang dia dulu. Tapi terlepas dari itu semua, lihatlah dia sekarang jadi orang yang dihormati kan. Iya juga sih. Lalu bagaimana pendapat masnya tentang kesimpulan dari cerita tadi? Apa ya, dia dulu orang yang nggak terlalu lurus, terus kenapa bisa menjadi seperti sekarang ini? Oh, nah itu dia, itu namanya proses. Dia dulu mungkin hafalan dan keilmuannya tidak seperti sekarang ini. Mungkin pernah mengalami sesuatu seperti kamu, susah hafalan, malas ngaji. Itu hal yang pernah dirasakan oleh semua orang. Tapi lihat dia sekarang, semuanya benar-benar bertolak belakang kan. Oh gitu ya mas. Bagaimana, masih mau dilanjut? Saya masih penasaran mas. Oke, sekarang kita mulai lagi. Jadi intinya kamu dan Gusnya memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Apakah kamu tahu itu? Apa itu ya mas? Sudah kuduga kamu tidak mengetahuinya. Kesamaan yaitu kamu sama dengan Gusnya waktu dia masih berproses. Itu kesamaan kalian, dan perbedaannya tentu cara menyikapinya. Gusnya ketika mengalami masalah seperti yang kamu alami, dia menyikapinya hal tersebut dengan positif. Ketika dia malas hafalan, lalu ia berpikir kalau dia terus-terusan begitu maka mau jadi apa dia setelah menjadi alumni. Apa yang dia dapat, disitulah jejak perbedaan kamu dan Gusnya. Jadi tidak penting apa itu masalahnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi, lalu apa yang kamu pahami dan harus kamu lakukan. Saya paham mas. Jadi saya harus menyikapi masalah ini sepositif mungkin. Ketika saya malas hafalan, saya harus bisa memotivasi diri saya sendiri. Bagus, bagus sekali. Kamu sudah bisa menelaah masalah dan menemukan solusinya dengan baik. Ini sudah merupakan kemajuan dalam berpikir kritis. Oke, rileks saja. Tapi tidak seperti kemarin, mas. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Ya sudah ada kemajuan. Jadi konseling ini saya akhiri ya mas. Siap mas. Oke. Baik mas, terima kasih atas bimbingannya mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung pencet.